Saudara, lembaga survei Indikator Politik merilis hasil survei kepuasan terhadap kinerja Presiden Jokowi menjelang masa jabatannya berakhir. Tingkat kepuasan publik terhadap Jokowi di angka 75%. Survei dilakukan periode 22 hingga 29 September 2024. Jumlah responden sebanyak 1.200 warga. Sampel tambahan diambil dari 11 provinsi terbesar, yakni Sumut, Riau, Sumsel, Lampung, Banten, Jakarta, Jabar, Jateng, Jatim, dan juga Sulsel. Namun berdasarkan data, ada penurunan jumlah dari angka 82% di Juli 2024 menjadi 75% di September 2024. Dari survei indikator, 15,04% responden sangat puas, 59,92% cukup puas, dan 20,21% kurang puas. 4,23% tidak puas sama sekali, dan 0,6% tidak tahu. Karena di periode bulan Juli itu 82,82%. Sebenarnya eksaknya itu 81,6%. Kemudian survei terakhir 75%. Jadi Pak Jokowi approval-nya 75%. Cukup lumayan, tetapi kalau dibandingkan dengan survei sebelumnya, ada penurunan kurang lebih 7%. Kita ke informasi berikutnya, Saudara. Setelah sukses membawa pulang medali dalam gelaran PON ke-21 Aceh Sumut, 743 atlet asal Jawa Tengah menerima apresiasi dari Pemprov Jawa Tengah. Dan apresiasi ini sebagai bentuk untuk meningkatkan prestasi olahraga di Jawa Tengah. 743 atlet Jawa Tengah yang mengikuti 60 cabang olahraga dalam Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh, Sumatera Utara, Jumat pagi mendapatkan apresiasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selain atlet yang mendapatkan medali emas, perak, dan perunggu, sejumlah pelatih juga turut mendapatkan apresiasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupa uang pembinaan. Dalam ajang Pekan Olahraga Nasional ke-21 di Aceh, Sumatera Utara, atlet Jawa Tengah yang terjun di 60 cabang olahraga berhasil membawa pulang 71 emas, 74 perak, serta 115 perunggu. Perolehan medali emas yang sebelumnya hanya mendapat 27 emas pada PON sebelumnya di Papua mendapat apresiasi dari PJ Gubernur Jawa Tengah karena ada peningkatan yang cukup signifikan, yakni berada di posisi kelima perolehan medali. Perolehan medali ini meningkat jika dibandingkan dengan PON Papua. Hasil daripada pelaksanaan PON, kita mendapatkan meraih 41 emas, 74 perak, dan 115 perunggu. Dan menempati urutan kelima, ya, di bawah Jawa Barat, DKI, Jawa Timur, dan tuan rumah Sumatera Utara. Kita bandingkan dengan PON ke-20 di Papua, kita berada di posisi 6, jadi merangkak naik ke 5 kan. Itu ke depan PON yang akan datang, kami akan terus mengupayakan untuk meningkatkan prestasi mereka gitu. Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sujana, juga akan membantu sarana dan prasarana pada 21 cabang olahraga yang sudah mengalami kerusakan maupun tidak layak untuk digunakan. Heri Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah. Saudara, anggota DPR 2024-2029 tak lagi mendapat rumah dinas. Sebagai gantinya, anggota DPR akan mendapat tunjangan perumahan. Namun uang tunjangan perumahan yang disebut antara 30 hingga 50 juta rupiah per bulan ini dianggap tak sensitif di tengah banyaknya kesulitan rakyat. Sekjen DPR Indra Iskandar memastikan anggota DPR periode ini bakal menerima tunjangan perumahan sebagai ganti fasilitas rumah jabatan. Peralihan fasilitas jadi tunjangan diputuskan lantaran biaya perawatan rumah jabatan atau rumah dinas dinilai tidak ekonomis. Sementara untuk kisaran tunjangan per bulannya masih dikaji untuk menyesuaikan biaya sewa rumah di sekitar pusat Jakarta. Setelah 24 September 2024, rumah jabatan akan dikembalikan kepada Kemenkeu dan Kemensesnek. Tanggal 24 September itu disepakati bahwa rumah dinas atau rumah jabatan DPR akan kita kembalikan kepada negara, kepada pengelola barang yaitu Menteri Keuangan. DPR hanya sebagai pengguna barang.
masih mengidentifikasi besaran-besaran rumah di seputaran Senayan, Semanggi, sampai dengan daerah Kebayoran, bahkan juga di beberapa tempat titik di Jabotabek, itu sebenarnya tingkat idealnya berapa? Anggota DPR dari fraksi Demokrat Herman Hairon menyerahkan sepenuhnya keputusan soal penggunaan rumah jabatan yang sudah ditiadakan. Meski begitu, ia meminta agar besaran tunjangan untuk menyewa rumah bagi anggota dewan disesuaikan dengan besarnya biaya perawatan sesuai lokasi rumah tersebut. Kondisi rumah itu setiap periode kan selalu direnovasi. Saya kan sudah berulang kali juga menghuni di Kalibata misalkan. Kondisi rumahnya selalu bocor, bahkan terakhir-terakhir ini banyak rayap gitu ya. Artinya bahwa memang sepertinya untuk perawatannya sangat tinggi gitu ya. Dan ini memang harus dihitung betul. Apakah melanjutkan menghuni rumah dinas ataukah memang dikonversi sekali lagi dengan nilai yang pantas, yang realistis sesuai dengan wilayahnya. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad menyebut pembahasan tunjangan anggota DPR termasuk tunjangan perumahan baru akan dibahas pada pekan depan. Sufmi mengaku belum tahu apakah pimpinan DPR tetap mendapat rumah jabatan atau dikonversi menjadi tunjangan. Nah, saya sampai hari ini juga belum menerima kabar tentang rumah dinas pimpinan. Karena rumah dinas pimpinan dan fasilitas yang lain kita sudah serah terimakan per 30 September. Jadi 30 September kemarin rumah dinas sudah dikosongkan, demikian. Jadi kalau untuk hal tunjangan sendiri ini apakah sudah akan dibicarakan gitu, Bang? Nggak, mungkin soal tunjangan-tunjangan dan lain-lain baru minggu depan, karena seperti kita tahu kita baru selesai perhelatan memilih pimpinan DPR. Rumah dinas DPR ini nantinya akan dikembalikan ke negara agar dapat dimanfaatkan untuk keperluan yang lain. Namun, besaran tunjangan perumahan anggota DPR itu hendaknya benar-benar dikaji agar tidak menimbulkan polemik di masyarakat. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi beragam atraksi ditampilkan dalam puncak peringatan HUT ke-79 TNI yang digelar di Silang Monas, Jakarta. Selain atraksi